happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, maka jadi impian, cintaku semakin mendalam. Shalom Sobat Kids, hari ini Evelyn mau memuji Tuhan. Ayo kita mulai. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Hai teman-teman, Juan memuji Tuhan. Teman-teman dengerin ya. Anak monyet di pohon jambu, anak kelinci di dalam taman, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka itu namanya kuda, panjang hidung itu namanya gajah, panjang tangan pencuri namanya, panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Hai teman-teman, Gio mau kesaksian. Gio saat belajar, Gio selalu disertai Tuhan. Karena Tuhan menyertai Gio dapat memahami apa yang Gio pelajari. Terima kasih Tuhan terus menyertai Gio sepanjang waktu, sepanjang akhir Gio. Percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik. Wah, nggak terasa ya, kita udah mau masuk bulan Desember. Bulan ini kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, termasuk adik-adik ya. Ayo yang semangat, semua bangkit berdiri. Super Kids, setia, unggul, patuh, excellent, rendah hati. Kita mau sungguh-sungguh ya adik-adik menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menyanyi dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami mau mulai ibadah SKC ini. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Wah, gak kerasa ya hari ini
udah hari Minggu lagi. Nah, kalau hari Minggu itu artinya kita ada ibadah SKC, bener banget. Nah, supaya adik-adik semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berolahraga. Kita mau gerak bareng-bareng, oke? Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita siap-siap mau olahraga. Sebelum itu, nanti adik-adik ikutin gerakan kita di sini ya. Yuk, musik! Adik tahu nggak kalau kita punya Tuhan yang besar banget, Tuhan yang selalu ngasih kita juga. Karena itu, yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Tapi sebelum itu kakak mau kasih tahu, waktu nanti di lagu ada kata besar, adik-adik harus bikin lingkaran yang besar banget. Oke? Yuk, musik! Dan bersuka karena kita
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau menyembah dan memuji Dia. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu hati ini jadi rumahmu. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Rumah bagimu, Yesus, rumah bagimu, oh Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu. Biar hatiku ini tempat yang Kau ingini, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Rumah bagimu, Yesus, rumah bagimu, oh Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu. Biar hatiku ini tempat yang Kau ingini, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Rumah bagimu, Yesus, rumah bagimu, oh Yesus, biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiran-Mu. Biar hatiku ini tempat yang Kau ingini, jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu. Bentuk selalu biar hati ini jadi rumahmu. Biar hati ini jadi rumahmu. Biar hati ini jadi rumahmu. Terima kasih Tuhan, kalau misalnya kami semua masih diberi kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Engkau, kami bersungguh bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang terus bimbing kami Tuhan, supaya itu bisa bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Vince bawa hadiah. Siapa yang suka hadiah? Angkat tangannya.
Semua pasti suka hadiah kan? Nah, hari ini Kak Vinca spesial mau kasih hadiah buat adik-adik yang tekun beribadah. Kan kita semua beribadah secara online. Nah, Kak Vinca mau kasih hadiah buat adik-adik yang tekun beribadah walaupun online. Terus adik-adik juga semangat menghafal ayat hafalan. Caranya, nanti hari ini Kak Vinca mau cek siapa yang pertama kali kirim ayat hafalan di grup Super Kids. Nah, anak itu yang akan dapat hadiah dari Kak Vinca. Yeay, senang kan terima hadiah? Semua pasti senang terima hadiah. Tapi adik-adik, ternyata bukan cuma kalian loh yang senang terima hadiah. Tapi Kak Vinca pun yang memberi hadiah pada kalian. Kak Vinca juga senang. Kenapa ya? Karena Kak Vinca mengasihi kalian. Orang yang mengasihi pasti mau memberi atau melakukan sesuatu buat orang yang dikasihinya. Coba Kak Vinca mau kita semua lihat video yang berikut ini. Ditonton ya videonya ya.
Nah, seru sekali ya adik-adik tadi filmnya. Gajah rela melakukan apapun demi sahabatnya. Tadi ada 3 kan kita lihat. Ada gajah, ada monyet, juga ada si lebah. Si monyet ini adalah sahabatnya gajah. Maka dari itu, waktu gajah melihat monyet ini sedang sakit, karena gajah mengasihi si monyet, maka gajah mengerahkan segenap tenaganya untuk menolong si monyet. Tadi si monyet lagi kelaparan, dia lagi sakit. Maka dari itu gajah cari akal bagaimana ya supaya dia bisa mendapatkan makanan, yaitu madu yang manis untuk sahabatnya si monyet. Gajah berusaha naik pohon adik-adik. Padahal badannya kan besar. Tapi gajah dengan segenap kekuatannya dia berusaha naik ke pohon untuk mendapatkan madu. Karena apa? Karena gajah mengasihi monyet sahabatnya. Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar kalau seseorang itu mengasihi, dia itu punya kekuatan. Ya, dia pasti mau melakukan sesuatu atau memberi yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Nah, begitupun Bapa kita di surga. Kita punya Bapa yang baik loh adik-adik. Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Waktu Bapa itu melihat manusia itu berdosa, manusia itu jahat, dan pada akhirnya nanti akan binasa, masuk ke neraka, karena upah dosa adalah maut. Karena Bapa tahu kalau manusia tidak diselamatkan, pasti akan masuk neraka adik-adik. Oleh karena itu, Bapa mengirim anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bapa melakukan yang terbaik. Bapa di surga melakukan semua itu. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Karena apa? Karena Bapa di surga sangat mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita semua, supaya kita tidak masuk ke neraka. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Yeay, kita bersyukur ya adik-adik, kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Ingat sekali lagi, orang yang mengasihi pasti mau melakukan sesuatu, dia rela berkorban untuk orang yang dikasihinya, karena kasih itu adalah kekuatan. Nah, kita mau belajar adik-adik
seperti gajah tadi, juga seperti Bapa di surga. Kita juga mau melakukan sesuatu, khususnya di bulan Desember ini mendekati Natal. Kita mau pikirkan, kita mau melakukan sesuatu kepada teman-teman kita, kepada papa, mama, atau orang-orang di sekitar kita, karena kita mengasihi mereka semua. Siap? Oke, sekarang kita akan baca ayat hafalan kita. Coba adik-adik, kita akan membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita buka bareng-bareng ya. Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, Kak Vince berharap kalian semua tetap semangat di bulan Desember ini. Kita mau tetap sungguh-sungguh beribadah walaupun secara online. Kita mau tetap melakukan firman Tuhan. Kita juga harus tetap rajin baca renungan harian saat teduh. Kita juga mau tetap taat melakukan perintah Tuhan. Lakukan apa yang adik-adik bisa lakukan di rumah untuk orang-orang di sekitar kita, untuk papa, mama, teman-teman, siapapun yang ada di sekitar kita. Yuk adik-adik tetap semangat ya. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Yuk semua tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami, memberikan contoh buat kami, bahwa orang yang mengasihi pasti rela berkorban, pasti mau melakukan sesuatu untuk orang yang dikasihinya. Mampukan kami Tuhan, untuk kami juga melakukan hal yang sama untuk orang-orang di sekitar kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan melimpah kasih-Mu di dalam kami, supaya kami bisa menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami, Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan buat kami, juga buat semua keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Per ayat kita kali ini adalah Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Teman-teman, aku akan membaca ayat hafalan hari ini, yaitu Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dadah teman-teman. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianatnya dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Super ayat hari ini adalah Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Super ayat kita hari ini adalah Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi
pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur akan dipimpin dengan ketulusannya, tetapi orang pengkhianat akan dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. 11 ayat 3. Orang yang dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Halo Superkids, Queen mau melakukan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianatan dirusak oleh kecurangan. Terima kasih Superkids. Dadah. Shalom Superkids, hari ini Evelyn mau ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianatan dirusak oleh kecurangannya. Terima kasih Superkids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Halo teman-teman, sekarang Desta mau ayat hafalan minggu ini di Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sampai jumpa teman-teman.